Halo anak-anak kelas 2, nice day. Jumpa lagi bersama Bu Alfi. Kita akan belajar tema 3, tugasku sehari-hari. Subtema 3, tugasku sebagai umat beragama. Muatan pelajaran bahasa Indonesia. Semangat ya anak-anak. Yang pertama, kita akan belajar memahami isi teks tentang kondisi budaya di sekolah. Kondisi budaya adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan di suatu tempat tertentu. Jadi, apa saja budaya yang ada di sekolah? Apa saja budaya yang ada di suatu sekolah? Nah, di sini terdapat gambar. Di sini Siti sedang membawa kotak amal dan ada siswa yang memberikan sumbangan berupa uang. Nah, budayanya kira-kira apa ya anak-anak di sini? Nah, iya, budayanya di sini adalah tolong-menolong. Di sini terdapat teks cerita. Bu Alfi akan bacakan, anak-anak simak baik-baik ya. Budaya tolong-menolong. Hari ini Siti belajar dengan ceria. Siti bersama teman-teman berdoa dan memberi salam kepada ibu guru. Ibu guru menyampaikan pengumuman. Pengumuman itu berisi tentang banjir di lingkungan sekolah. Seluruh siswa ikut membantu. Mereka mengumpulkan uang sumbangan. Sumbangan dari siswa dikumpulkan setiap kelas. Kemudian, dari setiap kelas dikumpulkan untuk disalurkan. Seluruh siswa merasa senang dapat membantu korban banjir. Nah, dalam teks ini kita ketahui budayanya yaitu tolong-menolong. Ketika ada warga atau orang-orang yang sedang mengalami kesusahan, nah anak-anak di sini budayanya adalah membantu, tolong-menolong dengan cara memberikan sumbangan seikhlasnya, dikumpulkan satu sekolah ya, setiap kelasnya dikumpulkan. Kemudian dihitung dapat berapa dan disalurkan untuk membantu korban banjir yang ada di lingkungan sekolah. Dari teks ini kita ketahui terdapat beberapa kosakata dan juga makna. Nah, yang pertama ada kata berdoa. Maknanya yaitu permohonan. Yang kedua ada kata pengumuman. Pengumuman maknanya perbuatan mengumumkan. Yang ketiga terdapat kata banjir. Maknanya berair banyak dan keras, kadang-kadang meluap. Dan yang keempat terdapat kata membantu. Maknanya adalah memberikan sokongan, sokongan atau dukungan. Nah, ini adalah contoh teks bacaan tentang budaya di sekolah, budaya tolong-menolong ya. Oke, yang kedua kita akan belajar tentang memahami isi teks. Di sini terdapat sebuah teks bacaan yang berjudul Budaya Kerukunan Beragama. Setelah berolahraga, siswa masuk ke dalam kelas. Guru membimbing siswa dalam belajar kelompok. Setiap kelompok mendapat tugas dari guru. Mereka berdiskusi dan saling bekerja sama. Beberapa siswa berbeda suku, bahasa, dan agama. Semua kompak dan saling menghargai. Oke anak-anak, kita ketahui dari teks ini dapat kita pahami bahwa terdapat siswa satu kelas yang sedang belajar bersama guru, diberi tugas belajar kelompok. Mereka berdiskusi bersama untuk menyelesaikan tugasnya. Dalam suatu kelompok ini terdapat perbedaan, ada yang berbeda suku, bahasa, dan agama. Tetapi semuanya bisa saling kompak dan saling menghargai satu sama lain. Nah, dalam teks ini kita ketahui terdapat beberapa kosakata. Contohnya di sini ada berolahraga, belajar kelompok,
berdiskusi, suku, bahasa, dan agama. Dan ada kata kompak, anak-anak bisa mencari maknanya dari kosakata ini ya. Coba anak-anak mencari tahu makna dari kosakata yang sudah Bu Alfi sebutkan tadi ya. Selanjutnya, kita belajar memahami kosakata dan konsep berkaitan tentang kehidupan budaya di sekolah. Tadi budaya di sekolah ada budaya tolong-menolong. Sekarang budaya mengucap salam. Di sini terdapat gambar ada guru dan siswa yang sedang berdiri untuk mengucapkan salam dan menjawab salam. Di sini terdapat teks bacaan. Ibu guru selalu mengucap salam sebelum membuka pelajaran. Setiap agama mengajarkan untuk mengucap salam. Salam diucapkan ketika bertemu dengan orang lain. Salam juga diucapkan ketika berbicara di depan umum atau berpidato. Setiap agama memiliki ucapan salam yang berbeda-beda. Setiap siswa wajib menghormati dan menghargai ucapan salam. Menjawab salam adalah bukti penghargaan kepada orang lain. Mengucap atau menjawab salam adalah budaya siswa. Ketika bertemu dengan teman lain agama, ucapkan salam yang umum. Contohnya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam. Dari teks bacaan ini kita ketahui ya anak-anak, untuk mengucapkan salam ketika kita bertemu dengan orang atau ketika akan membuka pelajaran, guru sedang membuka pelajaran. Seperti Bu Alfi biasanya mengucapkan nice day, selamat pagi. Nah, itu merupakan mengucapkan salam secara umum. Kalau yang bukan umum, dalam Islam, Assalamualaikum, contohnya seperti itu ya. Nah, dari teks bacaan ini kita ketahui terdapat kosakata. Anak-anak bisa mencari kosakata yang ada dalam cerita ini. Coba dipelajari. Dicari tahu juga makna dari kosakata tersebut. Contohnya di sini, mengucap salam. Nah, itu maknanya apa? Yang kedua, berbicara. Maknanya apa? Berpidato. Bermakna apa? Nah, anak-anak bisa cari juga di situ kosakata dan maknanya. Selain mencari kosakata, dalam teks ini kita juga bisa membuat pertanyaan-pertanyaan dari teks. Dan kita juga bisa menjawabnya juga melihat dari teks ini. Contohnya, Bu Alfi membuat soal dari teks ini, yaitu kapan kita mengucapkan salam? Nah, di sini ada jawabannya. Salam diucapkan ketika bertemu dengan orang lain. Anak-anak coba ya membuat pertanyaan dan kemudian dijawab sendiri. Oke anak-anak, selanjutnya memahami isi teks dan kosakata dalam kehidupan sosial. Anak-anak masih ingat kehidupan sosial? Iya, kehidupan sosial adalah interaksi dengan orang lain. Nah, di sini terdapat teks bacaan. Siti bermain rounders bersama teman-teman. Sebelum bermain, mereka melakukan gerakan melempar, memukul, dan menangkap bola. Siti bermain bersama teman-temannya. Siti bermain dengan senang dan gembira. Ketika bermain, Dayu jatuh. Kaki kanannya berdarah. Siti dan teman-temannya membantu Dayu. Walaupun mereka berbeda agama, mereka tetap saling membantu. Dari teks ini kita ketahui ya, bahwa siswa sedang bermain rounders, Siti dan teman-temannya. Mereka merasa senang dan gembira.
Ketika bermain, Dayu terjatuh. Kemudian Siti dan teman-temannya membantunya. Meskipun mereka berbeda agama, tetapi saling menghargai dan saling membantu. Nah, dari teks ini kita ketahui di sini terdapat beberapa gambar. Coba kita urutkan ya, anak-anak. Nah, di sini terdapat gambar. Yang pertama berarti bermain rounders. Kita beri warna biru di sini. Kita beri warna biru. Yang kedua adalah Dayu terjatuh. Kita beri warna merah. Kita beri warna merah, Dayu terjatuh. Dan yang ketiga, Siti membantu Dayu. Kita beri warna hijau. Dan yang terakhir, Dayu di sini diperiksa. Jadi kita beri warna ungu. Seperti ini ya anak-anak mengurutkannya. Yang pertama itu warna biru, yang kedua warna merah, yang ketiga warna hijau, dan yang terakhir warna ungu. Oke anak-anak. Oke anak-anak, terima kasih. Dipelajari ya.